atas waktunya. Cek tes udah Oke, bisa? udah merdu. Ya ampun, hadiratnya Oke. udah langsung terasa ya, belum nyanyi ya. Aduh, enggak. Saya ditekan tuh, pakai enggak keluar suaranya. Oke. Luar biasa. Oke, terima kasih semuanya. Kita mulai pembacaan kitab kita hari ini dengan penyembahan. Hari ini kita kedatangan tamu, Koyonas. Silahkan Koyonas, kita mulai penyembahannya. Silahkan mute masing-masing ya. Baik, puji nama Tuhan. Sorry. Puji nama Tuhan. Selama 10-15 menit depan kita akan sama-sama sembah Tuhan. Mari para perempuan membaca Alkitab. Buka hati kita siapkan hati kita. Selamat malam Tuhan. Ya Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Bapa kami di dalam surga. Kami datang ke hadirat-Mu. Malam hari ini kami sama-sama mau bersekutu, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mau baca firman-Mu sama-sama. Kami rindu untuk menemukan Engkau sendiri, Sang Firman yang hidup, yang turun jadi manusia, melakukan misi penyelamatan, penebusan buat kami. Biarlah melalui setiap pertemuan, perjumpaan kami dengan Engkau, setiap kejatuhan kami dipulihkan, setiap keterikatan kami dibebaskan, setiap sakit kami disembuhkan. Banjiri kami dengan pewahyuan-Mu, bahwa kami masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dan lebih lagi. Sungguh Engkau yang mengasihi kami. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang dipuji. Ku
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tarik kami, setiap kami, dimanapun kami berada, bawa kami masuk ke dalaman hati-Mu. Mari kita naikkan sama-sama. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Buka hati kita. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari bersama-sama para malaikat di surga. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji, ku kagum akan Engkau. Kiranya Engkau berbelas kasih kepada setiap kami. Kiranya firman-Mu memerdekakan kami. Darah-Mu yang kudus melawat. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji, ku kagum akan Engkau.
Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau. Kami tinggikan Yesus. Kami muliakan Raja kami. Kami tinggikan Yesus. Kami muliakan Engkau yang mulia, yang setia, yang baik. Tuhan selalu ada bagiku. Oh, selalu hidup bagiku. Kasih-Mu, kuasa-Mu, kuasa-Mu kekal. Shenarana yaso, yenarana yaso, yararararararararana yaso. Mari semua sembah Tuhan, angkat suaramu. Tuhan, Engkau kudus, Engkau mulia, mulia Sembunyikan setiap kami di balik salib-Mu, Tuhan. Glorify Thy name. Glorify Thy name. Glorify Thy name.
thy name. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Ini semua tentang Engkau, Tuhan. Bahwa kami lebih dalam lagi mengenal Engkau. Terima kasih untuk setiap karunia. Terima kasih untuk setiap kemurahan. Muliakanlah nama-Mu dalam hidup kami. Glorify your name. Biarlah hidup kami jadi bukti kebesaran. Tarik seluruh ibu-ibu perempuan membaca Alkitab ini dalam rencana-Mu dan pekerjaan-Mu yang mulia. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Sinari seluruh hidup kami dengan kemuliaan. Glorify thy name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Glorify
beracaralah, kuasai sepanjang acara dari awal sampai akhir dengan hadirat-Mu, banjiri dengan segenap pewahyuan-Mu, Yesus yang baik, yang selalu baik, Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang manis. Berbicaralah, berkati persekutuan ini, berkati para perempuan-Mu ini yang membaca Alkitab supaya mereka menemukan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada host. Baik, terima kasih banyak Bro Yonas atas pujian penyembahannya yang luar biasa. Ini kasih karunia yang boleh kami terima pada malam hari ini. Silahkan kalau misalnya mau live, silahkan Bro Yonas. Kalau mau ikut baca sama ibu-ibu juga silahkan. Kami juga menyambut Ibu Lani baru pertama kali ya di sini ya untuk baca Alkitab ini. Halo, Shalom Ibu Lani. Belum di open mic-nya. Bulannya udah pernah ikut Mary. Oh, udah Nggak pernah apa-apa, ya? Kak. Udah nggak kenalan lagi, nggak apa-apa. Oh ya, Ibu Lani kemarin Syukur. dapat dari mana? Ini link ini. Bu Yohana, Bu. Oke, terima kasih Bu Yohana. Selamat bergabung Bu Lani. Hari Ya. ini kita membaca kitab kita dari Kejadian 31 sampai 31, 32, 33 sampai 35 ya. Oke, urutannya pertama. Ini Bu Sandra sama Bu Ayu nyimak. Oke. Pertama kita mulai dari Ibu, sesuai dengan layar saya aja ya. Yang pertama Ibu Mensi, Ibu Joli, Ibu Nace, Ibu Marina, Ibu Lani, Ibu Liana Baban, 17, Ibu Dewi, Ibu Lorita, Kak Yohana, Bu Dede, Ibu Grace, Ibu Paulwi, Ibu Ridawati, Rahayu enggak ya, lagi nyimak ya. Ibu Jeng Dona Merlinda, Ibu Agustina ikut baca ya. Kak Marina Kamagi, Ibu Maria Ira, admin nih, admin enggak ya. Ibu Sofi, Ibu Sandra, Ibu Bu Eti. Sandra nyimak. Jadi setelah Bu ya, Sofi, oke. Bu Eti, baru Dorea. Baru Dorea Kaban sama Ibu Ling terakhir saya ya. Mary ya. Jadi Oke. ada di chat ya semuanya. Ibu Ling Urutannya. ikut baca ya? Ikut dia. Sama Dorea Kaban ikut baca ya? Oke. Ini kita baca 33 aja ya, 33 ayat ya. Sampai berapa tadi? Sampai 35. 5 ya. Oke. Kita baca 33 ayat, kita mulai dari sebentar. Kita mulai dari Ibu Mensi. Silakan Ibu Mensi. Baik. Kejadian 31 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Yakub lari meninggalkan Laban. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Ayat 3, lalu berfirman Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Amin. Ayat 4, sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. 6, juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatnya pada ayahmu. Amin. Ayat 7, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. 8, apabila ia berkata yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu,
maka segala kambing domba beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Ayat 9, demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Amin. Ayat 10, pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, iya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Amin. Ani ya? Ibu Lani. Iya, Ibu Lani, 13, Bu. Maaf ya, belum hafal suaranya. Iya. Akulah, ayat 13 ya. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tubuh dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, bukankah tidak ada lagi bagian aku atau warisan kami dalam rumah ayahmu kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing? Karena ia jual kami, juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Amin. Ayat 31 ayat 17. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta. 18. Digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di Padan Aram dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. 19. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya, ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Amin. Ayat 20, dan Yakub mengakali Laban orang Aram itu dan tidak memberitahukannya kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Laban mengejar Yakub. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari. Amin. Ayat 23, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. 24, pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. 25, ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Amin. Ayat 26. Berkatalah Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkat anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. 27. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku bahwa supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? 28. Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Amin. 29. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik, janganlah engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. 30. Maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu kepada rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku?
31. Lalu Yakub menjawab Laban, "Aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku." Amin. Silakan Ibu Paulwi. Ibu Grace kayaknya. Hmm? Ibu Grace dulu. Setelah Ibu DP, Ibu Grace. Baru Bu Pau. Oh, sorry. Aku bukan, maaf tadi lagi di mute. 32 aku kan ya? Ya, ini Bu Ibu Grace Habib. dulu. Bu Oh, Dede oke. kan? Baru Ibu Grace. Oh iya, Grace. Baru 32. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. 33. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu, tetapi Serahim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Amin. 4. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tapi terafim itu tidak ditemui. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, "Janganlah Bapa marah, jika aku tidak dapat bangun berbukamu, sebab aku sedang haid." Dan Laban mencari dengan teliti, tapi ia tidak menemui terafim. Lalu hati Yakub panas, dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, "Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu." Demikianlah sabda. Silakan Ibu Ridawati. Ayat 37. Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu supaya mereka mengadili antara kita berdua. 38. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah dimakan. 39. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Ayat 40. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayaku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Ibu Kantun baru masuk ya? Oke, dilanjut dulu sama Ibu Agustina. 43. Perjanjian antara Yakub dan Laban. 43. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Amin. Silakan Ibu Marina Kamagi, Kak Marina. Ayat 46.
Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Amin. Tante Maria, silahkan. 49. Atau lanjut, Sofi, 49 Kak. Oke, saya lanjut ya Kak, ayat 49. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Ayat 50, jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga menjadi saksi antara aku dan engkau. Ayat 51, selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Amin. Ayat 52. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Ayat 53. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Ayat 54. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Amin. Kak Doria Kaban, silahkan. 55 sama 1 sama 2. Ayat 55, keesokan harinya, pagi-pagi Laban mencium cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Lanjut Kejadian 32 ayat 1, Yakub takut bertemu dengan Esau. Ayat 1, Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bangsa besar Allah, sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Amin. Ling, silahkan. Ayat 3, sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Sein, daerah Edom. Ayat 4, ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Ayat 5, aku telah mempunyai lembu sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih-Mu. Amin. Silakan Kak Kantun 6-8. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati, maka dibagikannya orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya untuk 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika engkau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukullah kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Ayat 9. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada anak sanak saudaramu, dan aku akan membuat baik kepadamu. Ayat 10. Amin. Udah Kak. Amin. 3 ayat. Udah 3 ayat aja. Tante Ira, udah bisa kah mic-nya Tante?
Belum bisa ya kayaknya. Oke, aku baca ya 10 sampai 12. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang Engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia membunuh aku juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Amin. Silakan dilanjut. 13. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu, kemudian diambilnya lah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta dan yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina, 10 keledai jantan. Amin. Ayat 16 sampai 18. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu, dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. 17. Diperintahkannya lah kepada yang paling di muka. Apabila Esau, kakakku, bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu, dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? 18. Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Amin. Ayat 19, begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiringi kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku, tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. 20, dan kamu harus mengatakan juga hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku akan mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan terlebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. 21. Jadi persembahkanlah itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Amin. Ayat 22, pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Ayat 24, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Amin. Belum di-open Kak Lani, maaf. Suaranya. Oh ya. Ayat 25 ya? Iya, ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing, sahut Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Amin. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ayat 29, bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Ayat 30, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Amin.
ayat 31. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Pniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Kejadian 33 ayat 1. Yakub berbalik kembali dengan Esau. Berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Amin. Ayat 2. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. 3. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. 4. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Amin. Ayat 5. Kemudian Esau melayangkan pandangannya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. Ayat 6, sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Ayat 7, mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Amin. Ayatnya ke-8. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. 9. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. 10. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dan dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan kau pun berkenan menyambut aku. Amin. Bu Grace, silakan. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujukanlah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, baiklah, kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. 13. Tetapi Yakub berkata kepadanya, Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat dan bahwa beserta aku ada kambing, domba, dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru satu hari saja, maka seluruh kumpulan binatang akan mati. Silakan Ibu Paulwi. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini, dan aku mau dengan hati-hati bersut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada Tuanku Seir. Lalu kata Esau, kalau begitu, baiklah, kutinggalkan kepadamu beberapa orang dari pengiring. Tetapi aku berkata, tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Ayat 17. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian
dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 pesita. Demikian firman Tuhan. 20. Kita mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Kejadian 34. Dina dan Sikem ayat 1. Pada satu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Amin. Ayat 6. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu, anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub. Sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu. Hati Sikem anakku mengingini anakmu. Kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. Amin. Ayat 9, dan biarlah kita mengambil, berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami, dan ambillah gadis-gadis kami. Ayat 10, tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas, dan menetaplah di sini. Ayat 11, lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu, aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Amin. Ayat 12. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. 13. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor, ayahnya, dengan tipu muslihat. Karena Sikem telah mencemari Dina, adik mereka itu. 14. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Amin. Doria Kaban, silahkan. Ayat 15. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama-sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu, maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. 17. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi. Amin. Ayat 18, lalu Hemor dan Sikem, anak Hemor, menyetujui usul mereka. Dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya, sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Ayat 20, lalu pergilah Hemor dan Sikem, anaknya itu, ke gerbang pintu kota mereka, dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu. Amin. Ibu Kantun, silahkan Ibu Kantun. 21. Ayat 21, orang-orang itu mau hidup damai dengan kita. Biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita. Dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Ayat 22. Nahum, hanya dengan syarat ini orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan
kita sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Amin. 23. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semua itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Maka usul Hemor dan Sikem, anak-anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah 2 orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi. Kakak-kakak Dina setelah masing-masing mengambil pedangnya menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Amin. Ayat 26, juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang. Dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu. Lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. Ayat 28, kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya, dan segala yang di dalam dan di luar kota di bawah mereka. Amin. Ayat 29, segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. 30, Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah, dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku. 31, tetapi jawab mereka, mengapa adil kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal? Amin. Kejadian 35 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah, yang telah menampakkan diri kepadamu, ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Ayat 3, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya, dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu, dan tukarlah pakaianmu. Ayat 3, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Amin. Ayat 4, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Ayat 6, lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Amin. Ayat 7, didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya lah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ, ketika ia lari terhadap kakaknya. Ayat 8, ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkannya ia sebelah hilir Betel di bawah pohon besar, yang dinamai orang pohon besar penangisan. Ayat 9, setelah Yakub datang dari Padam Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Ayat 10, firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel, itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Ayat 12,
Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Amin. Ayat 13. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu yang mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah mendirikan kepadanya Betel. Amin. Kelahiran Benyamin, Rahel mati. 16. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel dan bersalinnya itu sangat sukar. 17. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. 18. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas sebab ia mati, kemudian diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Amin. 19. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan di Efrata, yaitu Bethlehem. 20. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. 21. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Edan. Amin. Anak-anak Yakub, Ishak mati. 22. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. 23. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. 24. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Amin. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel ialah Dan serta Naftali. Ini aku kan ya? Saya. Grace. Oh, Iya. 25. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel ialah dari serta Naftali. 26. Dan anak-anak Zilpa, budak perempuan Lea ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di padang Aram. 27. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiriat Arba, itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak. Ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya menguburkan dia. Oke, amin. Terima kasih banyak. Kita akan 3 minute pause. Silakan Kak Joli. Kita cari remanya.
Silahkan ibu-ibu yang mau sharing, berbagi rema yang didapat. Mungkin 2 atau 3 ibu-ibu kali ya yang mau sharing. Duh, saya di spotlight. Kaget kok orangnya tinggal saya kira. Kaget. Kira tiba-tiba auto left semua. Oke, silakan ibu-ibu yang mau sharing atau ini kalau nggak ada yang mau sharing kita akhiri semua. Nggak salah. Kalau belum ada yang mau sharing, saya mau sharing ya. Karena ini pas banget tentang Esau dan Yakub. Pas banget hari ini tadi saya dan suami saya tuh bahas ini kayak gitu. Dan kebetulan saya kayak baru paham, oh ternyata 12 suku Israel itu ternyata anak-anaknya Yakub terdiri dari anak-anaknya Lea, terus Rahel dan Bilha ya. Kedua budak. Iya, dan kedua budak. Dan ini relate banget dengan yang kemarin saya dari Israel itu, bahwa suku Dan itu adalah ternyata dari sukunya anak-anaknya Bilha ya. Suku Dan ini adalah suku yang sudah terhilang kalau nggak salah. Kemarin kata ininya apa, target kita. Jadi saya mau sharing kayak gini tentang Yakub dan Esau. Saya tadi baca di ini Yakub di apa namanya, yang Yakub ketakutan, mana tadi ya? Oh, ini di ayat 32, Yakub takut dengan Esau. Jadi Yakub ini kan sebenarnya bapak segala bangsa, yang dimana Yakub ini yang kemudian cikal bakal dari Israel gitu kan. Tapi yang membuat saya tertarik itu bagaimana sikap Yakub ketika mendapatkan hak kesulungan. Mungkin ini pembahasan 2 hari lalu atau hari kemarin ya, tentang hak kesulungan yang diambil oleh Yakub gitu ya. Tapi ini saya dapat remanya tuh di yang 32 ini, bagaimana Yakub itu ketakutan dengan Esau. Itu mungkin terhubung dengan cara Yakub mendapatkan hak kesulungan. Ini juga ketika waktu doa fajar itu saya mendapatkan kayak, oh kayak gini toh ternyata yang bagaimana respon kita itu ternyata menentukan juga apa yang terjadi di masa depan kita kayak gitu. Kalau kita tahu sejarahnya si Yakub ini mendapatkan hak kesulungan itu sebenarnya Tuhan itu sudah menjanjikan bahwa Yakub itu akan di Alkitab itu dikatakan bahwa yang termuda akan yang tua itu akan tunduk kepada yang muda ya. Kata-katanya saya nggak tahu, saya lupa kayak gimana, tapi intinya yang tua akan tunduk kepada yang muda. Bagaimana Esau itu akan tunduk kepada Yakub gitu kan. Itu sudah dituliskan, sudah digariskan oleh Tuhan bahkan sebelum mereka lahir kayak gitu. Tetapi ternyata janji Tuhan itu direspon kurang cepat. Maksudnya janji Tuhan itu direspon agak sedikit salah oleh Ribka sebagai ibunya Yakub dan juga Yakub sendiri. Bagaimana Yakub itu memanipulasi Esau sebagai kakaknya yang kalau tadi saya sempat baca bagaimana ketika Esau itu kecapean dari bekerja, lapar, terus capek, dan ketika Esau itu kecapean dan si Yakub ini memanipulasi keadaan abangnya, ketika capek dia menawarkan sup kacang merah itu dan Esau tergoda tapi dengan embel-embel, tapi kasih dong ini hak kesulunganmu kepadaku kayak gitu kan. Itu sebenarnya satu respon yang salah, dalam arti itu sebenarnya dia sudah memanipulasi keadaan gitu. Dan juga Ribka menyuruh Yakub untuk berbohong kepada Ishak untuk mendapatkan hak kesulungan. Padahal sebenarnya Tuhan sudah menjanjikan bahwa Yakub ini akan menjadi satu bangsa yang besar. Yakub Tuhan itu juga sudah menjanjikan bahwa walaupun Yakub itu muda, tapi kakaknya yang akan tunduk pada Yakub kayak itu. Tetapi ternyata janji Tuhan itu mungkin
Yakub dan mungkin Yakub dan ibunya berpikir kurang cepat kali ya itu terjadi, sehingga terjadilah bentuk manipulasi yang dilakukan oleh Ribka dan Yakub. Tapi ternyata walaupun memang akhirnya yang diberkati itu adalah Yakub, tapi cara yang diambil Yakub itu salah. Itu ternyata itu menjadi membawa rentetan di kemudian hari untuk Yakub, bagaimana dia di ayat 32 ini, bagaimana dia ketakutan sama Esau. Jadi setelah dia memanipulasi keadaan dan dia berbohong, mendapatkan berkat ayahnya lewat kebohongan, ternyata itu embel-embelnya dia hidup penuh dengan ketakutan. Dia lari dari Esau. Kehidupannya juga yang bertahun-tahun dia pergi dan dia kayak pasti akan kesepian karena dia jauh dari keluarganya, jauh dari ayahnya, dan dia melarikan diri bertahun-tahun kayak gitu kan, lepas dari keluarganya karena saya nggak tahu itu bisa dibilang kecerobohan kah atau ketidakpercayaan dia sama Tuhan kayak itu. Dan itu adalah akibat yang ditanggung oleh Esau gitu. Bahkan dia datang untuk ke tempat ayahnya pun dia udah nggak mau karena dia ketakutan itu gitu. Padahal sebelumnya jelas-jelas Tuhan itu sudah menjanjikan itu sama dia gitu. Tapi karena dia rasa mungkin kurang cepat atau dia akhirnya tidak percaya sama sama rencana yang Tuhan bikin, akhirnya dia dan ibunya membuat sebuah langkah sendiri. Mungkin itu juga yang menjadi mungkin itu juga menjadi cikal bakal kenapa Israel ini tegar tengkuk dan tidak percaya Tuhan ya. Karena si Yakub pun juga mengambil langkah yang jelas-jelas itu sudah dinubuatkan, tapi dia juga kayak kurang cepet kayak gitu loh. Kok bener nggak sih ini aku akan jadi maksudnya bener nggak sih akan aku yang diberkati kayak itu ya. Ya yang pada akhirnya itu menjadi rentetan berikutnya ya, selain Yakub ini hidup dengan penuh ketakutan karena takut dibunuh Esau, dia jauh dari keluarga, terus juga ya kalau kesininya mungkin cikal bakal orang Israel tegar tengkuk itu dari situ gitu. Nah itu salah satu khotbah yang waktu itu membekas juga di saya ketika saya ikut doa fajar itu. Dan waktu kita baca, oh ternyata ini toh yang kita baca di Kejadian ini 31 sampai 35 ini ternyata gini toh kejadiannya. Itu jadi rema tersendiri sih buat aku. Bagaimana ketika sebenarnya kita sudah lebih ke tentang respon ya, terlebih kalau Tuhan sudah menjanjikan sesuatu kepada kita, kan Alkitab ini juga penuh dengan janji Tuhan ya. Ketika Tuhan sudah menjanjikan sesuatu kepada kita, tetapi respon kita itu dalam meresponi janji Tuhan, ketika kita salah merespon, walaupun itu terjadi ternyata ada efeknya juga kayak gitu. Itu yang jadi rema dalam diri saya kayak gitu. Sama kayak kemarin saya ikut persekutuan doa family blessing itu Pak Jernia Candy atau siapa lupa, itu bilang kayak gini, mujizat itu terjadi tergantung respon kita juga katanya gitu. Jadi saya sih setuju ya, bagaimana ketika kita ngomong atau nyeletuk atau ada orang nyeletuk sama kita itu atau doa atau nubuatan buat kita kayak gitu, itu kadang-kadang terjadi, bukan kadang-kadang, itu terjadi bagaimana respon awal kita. Misalnya kayak gini, tadi aku bilang kayak gini bilang gitu juga sama suamiku. Saya langsung bilang sama dia, kita dapat uang 10M, aku bilang gitu. Terus dia diam, ayo respon kamu kayak gimana, aku bilang kayak gitu. Terus amin dia bilang. Nah, terus aku langsung ketawa kayak gitu. Bagus gitu. Jadi kita bagaimana meresponi setiap doa ataupun setiap apapun lah yang kita dengar kayak itu yang memang itu baik, itu mujizat itu akan terjadi bagaimana respon kita kayak gitu. Kalau kita bagaimana kalau kita responnya udah nggak mungkin. Nah, itu bisa membatalkan mujizat itu kayak gitu. Betul. Tapi kalau misalnya responnya
kamu dapat 10M. Amin, amin. Kita aminin aja dulu yang bagus-bagus, kita aminin aja dulu yang semua kita aminin. Itu mungkin bisa aja terjadi kayak itu. Karena salah satu yang saya alami waktu itu memang kayak gitu. Orang ngomong, hutang-hutang mau lunas. Amin. Aku sama suamiku cuma bilang amin, amin aja. Caranya gimana? Kami nggak mikirin itu caranya gimana. Cuman semua yang bagus, amin, amin, amin. Tapi itu benar terjadi kayak gitu. Dan Pak Jeremy itu kemarin bilang kayak gitu. Mujizat itu terjadi. Bagaimana kalian meresponnya katanya gitu. Kalau kalian responnya, masa sih? Wah, bisa hati-hati tuh, bisa batal katanya. Cuman kalau misalnya kamu nanti begini ya, amin, kita langsung amin. Tarik itu kata-kata, bisa jadi itu jadi katanya gitu. Oh ya, itu jadi kayak ini pelajaran buat saya, suami saya. Ketika meresponi hal-hal bagus, aminin aja dulu. Caranya itu Tuhan yang ngatur semuanya. Kayak gitu. Terima kasih banyak. Silakan yang lain. Krik-krik. Bu Dede, Bu Lorita. Silakan. Saya mau ini ya, Bu Mary ya. Silakan. Bu Mary, yang tadi apa namanya? Yang katanya anak yang tua itu akan menjadi hamba itu adanya di Kejadian 25 ayat 23. Saya setuju sama yang disampaikan Bu Mary. Jadi respon itu sebenarnya akan mempengaruhi. Jadi respon itu akan berdampak. Nah, ini kita lihat ya di awal yang di Kejadian 31. Sorry, saya agak kurang enak badan. Di situ kan dikatakan Yakub lari meninggalkan Laban. Judulnya saja sudah sangat aneh gitu kan ya. Kok bisa lari meninggalkan Laban? Jadi ketika kita menggunakan usaha sendiri, ketika kita melakukan sesuatu istilahnya menolong Tuhan untuk menggenapi firman-Nya, padahal sebenarnya Tuhan sudah punya cara. Ya tadi yang tadi Bu Mary bilang akan berdampak panjang, rentetan peristiwanya akan panjang. Jadi di sini dikatakan itu kan adik kakak kemarin kan kita lihat istri-istri ini juga malahan bersaing gitu ya. Nah di sini dikatakan dia yang kesatunya, kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Jadi dengan kata lain, kalau kemarin-kemarin kita bahas istri-istrinya yang bersaing supaya mendapatkan perhatian Yakub, sekarang saudara-saudara dari istrinya malah membuat atau berapriori dengan mengatakan Yakub itu pencuri loh sebenarnya. Dia itu udah nyuri harta kekayaan ayah kita, dia jadi kaya karena kita gitu kan. Bahkan Laban sempat akhirnya apa ya namanya kemakan gitu kan, makanya dia ngejar gitu kan. Sampai akhirnya memang ternyata Rahel memang mengambil terafim itu, tapi dia tidak ngaku. Jadi saya ngelihat dari proses ini, yaitu masih manusia. Jadi dengan kata lain, mereka masih manusia biasa, yang mereka menggunakan akal pikiran mereka untuk melakukan segala sesuatu, menggunakan trik mereka untuk melakukan segala sesuatu. Tapi yang uniknya di sini dikatakan janji Tuhan itu yang seperti Bu Yohana sempat waktu itu bilang, janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan kan berjanji kepada Abraham, kamu akan diberkati. Orang yang memberkati kamu akan diberkati. Orang yang mengutuk kamu akan dikutuk. Jadi apapun jenis kesalahan Yakub, kita tahu kan kesalahannya ya kalau dibilang ya banyak gitu kan. Tetapi Tuhan sendiri yang menolong gitu kan. Dikatakan di sini Tuhan yang telah kulihat apa di sini dikatakan di mana ya? Di yang ayat yang ke-12, lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa bukan itu. Saya lupa di mana nih ayatnya. Ya intinya di 32 kalau nggak salah. Tiga dua atau 31 sih. Intinya mah Tuhan tetap berpihak ke Yakub meskipun dengan segala rentetan peristiwa yang dilakukan oleh Yakub, tapi Tuhan berpihak ke Yakub dan bahkan dia memberkati perjalanannya untuk kembali pulang ke bapaknya gitu ya. Jadi saya bilang, iya ya, kalau Tuhan udah ngomong A, apapun itu peristiwa di belakang itu,
yang kata Bu Yohana sebagai waktu itu sharing, ya janji itu pasti tetap tergenapi. Meskipun kita udah berbuat salah, meskipun kita udah jatuh bangun dalam kesalahan yang sama, dengan trik-trik yang aneh, tapi Tuhan masih memberkati. Tuhan masih menolong. Bahkan dikatakan Yakub sempat ketemu face to face gitu kan. Bahkan di situ dikatakan meskipun istilahnya dengan face to face itu akhirnya ada satu tanda sih memang. Pangkal paha Yakub itu sampai akhirnya apa? Terpelecok gitu kan. Ketika pangkal paha Yakub terpelecok, itu kan sebagai satu tanda bahwa sebenarnya manusia itu nggak bisa dengan kekuatannya sendiri dia melakukan segala sesuatu, ini tandanya. Tapi dengan begitu akhirnya dia ngomong begini, kamu telah menang. Padahal sebenarnya kan kalau secara kasat mata jalan kan jadi pincang, kan jadi kalah harusnya. Tapi karena mungkin Tuhan bilang ya kamu udah menang, udah saya mengalah aja, kamu udah menang. Sok kamu menang, kamu lakukan segala sesuatu. Meskipun dengan berbagai macam cara tetap Tuhan mengasihi. Itu yang saya dapat. Kadang-kadang kita juga sama ya. Kita juga kadang-kadang sama ingin membantu Tuhan melakukan atau misalnya menggenapi apa yang sudah Tuhan janjikan ke kita. Gimana caranya kita? Kita lupa bahwa tadi respon yang benar itu sebenarnya wait and see. Tunggu, maka Tuhan sendiri yang akan bekerja. Roh Kudus itu sangat luar biasa. Bisa menolong kita dengan berbagai macam cara. Caranya yang bahkan tidak bisa dilihat oleh kasat mata kita. Caranya yang tidak bisa dimengerti oleh pikiran kita. Roh Kudus akan membantu kita. Dan ketika kita wait and see, maka Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang lurus. Tapi ketika kita menggunakan cara-cara manusia, menolong Tuhan menggenapi caranya janji Tuhan, maka ya tadi, ya ini saya percaya sih kalau cikal bakal Israel sebagai orang yang tegar tengkuk itu berawal dari Yakub. Yakub kan Israel kan, karena dianya sendiri melakukan tipu muslihat, menyetujui tipu muslihat mamanya, ya mungkin ya istilahnya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dari pohonnya. Itu Kejadian sih, Bu. 32 ya, ayat 22 tentang Kejadian pergumulan. 32. Iya, oke. Thank you. Itu aja mungkin Bu Mary. Terima kasih Bu Dede. Ya, Siapa pergumulan mau Yakub dengan Dede? Allah. Boleh Silakan. Tante Kak Yohana. mengenai perdamaian antara saudara ya, kalau bilang Yakub, ya kan? Ya, jadi ini kisah nyata yang aku alami soalnya. Adik aku kemarin dioperasi karena usus buntunya pecah. Sore itu kemarin aku nggak bisa untuk kemana-mana. Aku hanya surrender sama Tuhan ya. Tiba-tiba dia bicara gini. Tadi siang kami video call. Kakak kandung saya tuh hilang atau kemana sampai sekarang. Dan dia percekcokan kayak gini. Cuman gara-gara orang tua dalam penjara, kakak jual tanah orang tua dan uangnya dibawa lari hampir 2 M. Saya nggak tahu dia kemana, gitu kan? Saya juga nggak mau cari tahu karena suami saya bilang jangan cari tahu, jangan dicari, doakan aja. Karena orang kalau mau cari mama papa kamu pasti gampang kok. Jadi kamu pun mudah, gitu kan? Karena saya coba cari ke orang-orang dulu ya. Saya cari ke temennya, udah mau ketemu, udah mau dikasih alamatnya, Mer. Tiba-tiba tuh orang bilang gini, maaf ya saya tidak mau ikut dalam masalah keluarga kalian. Berarti kan sudah bicara sama kakak ya, berarti tidak mau ditemuin. Jadi memang benar sih, sebaiknya kayak Yakub sama ini ya, Esau. Ada waktu momennya Tuhan tuh bisa ketemuin. Jadi malam ini aku kayak diteguhin ya. Kayak tadi siang video call sama adik bilang gini, biar lu tahu nih, di Kebayoran katanya, ada rumah makan Manado ini, lu cari deh kakak lu di situ. Gue lagi kemarin nge-grab, gue udah pengen masuk ke restoran itu katanya. Tapi begitu gue mau melangkah, order gue masuk kata dia. Order grabnya, jadi gue jemput orang dan dibawa ke Depok. Dia bilang dari situ ya, dekat GI katanya. Saya bilang, kamu mikir gak sih, kamu aja di depan restoran. Udah waktunya ketemu sama kakak kandung kamu, tapi kok Tuhan alihkan dengan Grab itu pindah sampai ke Depok. Saya bilang gitu, dan kamu nggak bisa balik lagi ke situ. Kamu suruh saya cari, saya tidak akan cari. Pada dasarnya, kalau memang dia mau mencari, dia bisa mencari kok. Papa ada di mana, saya ada di mana, saya bilang. Jadi saya diingetin Tuhan ayat ini nih, Bu Dede. Tadi kan Bu Dede ingetinnya, sesalah apapun jatuh bangunnya orang, janji digenapin. Jadi saya sekarang lagi mau minta sama Tuhan genapi ya Tuhan. Kan Tuhan bicara pemulihan itu satu orang bertobat, si rumah diselamatkan. Saya pernah berdoa, Tuhan buat dia bertobat, Tuhan pakai dia melayani WL, pakai aku melayani di mimbar.
kami satu pelayanan. Tahu nggak apa yang terjadi? Aku pernah buka YouTube, kakakku melayani di gereja GKRI sebagai WL. Aku punya YouTube-nya. Kalau aku kangen, aku buka aja itu YouTube gitu kan. Aku ingat Tuhan, ini kadang mulut kok sembarang ngomong, tapi jadi WL ya gitu ya. Mau ngomong apa ya? Tapi kan nggak bisa kita tangkap. Ataupun kita datengin. Seperti aku baca hari ini, Tuhan ingetin aku, ada waktunya Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya gitu loh. Bukan aku tidak mencari, tapi aku lebih berharap seperti itu. Yang boleh dibilang Roh Kudus itu keteraturan. Kalau belum waktunya matang, jangan dicari. Yang ada nanti kalau cari, kabur lagi kan. Saya punya nomor teleponnya Bu Dede, jujur saya punya. Tapi kalau saya coba lagi pasti di blok. Karena saya pernah coba blok WA anaknya, kasih tau ini Yuli, bagaimana kabar mami kamu? Blok. Saya cuma berpikir ya nggak apa-apa lah. Saya yang penting dia datang nomor telepon II-nya. Satu hari ada apa-apa sama maminya, dia bisa kabarin ke aku. Ini nyata yang aku alamin sih. Makanya aku bilang, wah ini ayat malam ini, aku dari tadi aku dengerin, aku bilang, Tuhan, sebenarnya sebagai adik pengen ya, datangin kakak aku ya. Peluk gitu ya, pengen banget. Tapi aku berpikir gini, mungkin dia belum siap. Mungkin dia takut, ya kan, namanya uang, seberapapun mau 2M, 3M, habis Bu pasti saya rasa. Karena itu bukan uang yang bagus yang dia dapat ya. Menjual tanah orang, papa dalam penjara, dia tipu duitnya, dia bawa lari, hilang sampai sekarang gitu. Dan aku bersyukur sih aku nggak terlibat di situ. Jadi kadang, wah awalnya marah Mer, maksudnya awalnya aku marah gitu loh. Giliran susah, aku sama suami sampai jual-jual mobil dulu buat mereka. Giliran dapat duit, jual tanah, aku didiemin, orang lain yang ngasih tahu gitu ya. Tapi aku bersyukur sampai hari ini. Karena Tuhan tuh menolong aku dengan tidak uang seperti gitu. Tuhan ingetin aku gini, warisan itu tidak ada guna. Jadi berantem dan ribut, tapi yang paling utama karakter. Tanamkan itu sama anak-anak itu tentang Tuhan itu seperti apa, hidup yang baik seperti apa gitu. Sampai aku puji Tuhan sih, anak-anak tuh ditanamin ke aku hal gitu dan mereka mandiri kan. Sampai detik ini bisa di luar negeri semua. Maksud aku tuh kalau dulu aku cengeng nggak kayak gitu kali ya. Jadi malam ini firmannya buat aku memang buat meneguhkan aku gitu. Tadi siang tuh waktu adikku bilang sana cari restorannya ini. Ada sih hati nurani ya. Aku cari ya. Tinggal naik mobil jalan tol nyampe gitu kan. Terus gue ngintip-ngintip gue foto gitu. Tek, gitu kan. Ini lebih ini orangnya gitu kan. Tapi tahu nggak papi aku ngomong apa? Kamu mau cari? Enggak. Karena dia juga nggak mau cari papi. Ngapain aku cari? Jadi sekarang papa aku yang tanggung sendiri ya. Tapi aku bersyukur berkat ada aja ya. Jadi aku bilang sama papa aku, selagi dia nggak mau ditemuin, kita nggak usah cari Pi. Manusia itu mau sampai berapa lama sih hidup sendiri? Bener nggak teman-teman? Betul. Nah, ada titik di mana nanti dia di situ ngerasa butuh saudaranya. Butuh bapaknya, saya bilang. Jangan sampai telat aja ya. Ini kita nggak mungkin saya lari dong. Saya misalnya datengin dia, terus saya bilang, apa kabar? Aku kangen kamu. Kayaknya bukan aku deh. Aku bilang aku kayaknya bukan gue banget deh, Pi. Aku bilang gitu. Terus dia bilang ketawa, iyalah. Ya udah aku doa aja ya, Pi. Aku percaya doa itu lebih hebat. Yeremia 3:3 ayat 3 kan Tuhan bilang berseru callingnya Tuhan, aku bilang. Jadi aku ngintilin papa aja. Tadi waktu WA terus aku bilang ya udah kita berseru aja Pi sama Tuhan. Aku bilang kalau memang waktunya Tuhan pertemukan pasti indah. Asal papinya sekarang sehat kuat. Dan papaku tadinya tuh kangen, tapi lama-lama udah mulai rilis dia gitu. Dia dari mulut aku dia nyadar gini. Kalau kita temuin, kita paksa juga ngapain ya? Dia bilang gitu. Ya, sampai detik ini aku nggak ketemu kakak dari tahun 2012. Mama meninggal. Anaknya menikah pun aku nggak tahu, tapi Tuhan kasih tahu dari orang-orang sekitar. Itu aja. Jadi ya ini ayat ini berarti ya gitu Mer. Sabar gitu. Biar jangan kita yang pecahin telur gitu kan, biar telurnya Tuhan yang kan lebih wangi gitu. Mengikuti waktunya Tuhan ya, Kak ya. Ya betul. Berarti belum waktunya kan? 2012 sampai 2024 ya, 12 tahun ya. Ya kan? 12 tahun, 12 tahun.
12 tahun. Kalau punya anak itu 9 bulan 10 hari udah dapat anak berapa tahun gitu. Penantian. Jadi harus bersabar. Kasih ya. Amin. Thank you Kak Yohana. Kak Mercy, silahkan tema apa yang mau dibagikan ke kita. Iya, Kak Mary, salam. Shalom. Iya, dari tadi saya menyimak Bu Yohana juga, dan saya dapat di Kejadian 32 ya, cerita mengenai Yakub yang kembali ke apa? Ke rumahnya, tapi ke rumah bapaknya, tapi karena dia takut kakaknya. Saya melihat Yakub ini orang yang rendah hati ya. Setelah dia mengkhianati kakaknya dan merebut hak keseluruhan kakaknya, dia pergi. Namun ketika dia datang, dia mungkin merasa bahwa itu hal yang salah dan merasa bersalah ya kepada kakaknya, sehingga dia memerintahkan anak buahnya ya mungkin ya untuk memberikan domba, kambing domba, apalah kepada kakaknya. Dan saya mengambil pelajaran dari sini bahwa Yakub orang yang benar-benar rendah hati juga ya, memiliki hati yang penuh bersalah ya kepada kakaknya. Dan ketika di ayat 7 dikatakan di sana, dia memang merasa sesak hatinya karena dia sudah bertahun-tahun pergi meninggalkan kakaknya. Mungkin dia pikir kakaknya akan benci dia, mungkin akan membunuh dia, mungkin merasa melupakan dia. Tapi di situ pelajaran yang penting buat saya bahwa ketika kita salah, ketika kita melakukan hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan Tuhan dan apa yang dibuat Yakub salah, tapi tetap kakaknya menerima adiknya dan merindukan adiknya seperti itu. Dan saya lihat ada persiapan sih untuk pasukan-pasukan, tetapi Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. Seperti itu Kak Mary. Terima kasih. Terima kasih Kak Mercy. Butuh kerendahan hati ya. Kalau udah salah, Mbok ya rendah hati, jangan malah congkak ya. Udah salah congkak pula ya. Oke, gimana? Apakah ada yang mau sharing? Kak Joli mungkin sharing terakhir sebelum kita tutup. Mungkin Bu Lorita mau sharing itu, Bu Lorita, atau yang lain, Pauli, Sofi, Bu Ridawati, Dona. Kak Dona, silakan Kak Dona. Dona. Dona ini. Mana Dona? Aku hanya mau bilang ya, kalau aku baca itu si yang waktu si Rahel itu mencuri terafim bapaknya, terus si Yakub bilang waktu yang tidak ditemukannya itu, lalu Yakub bilang siapapun yang bawa terafim itu dia akan mati. Dan itu seperti tadi yang si Mary bilang bahwa ada bukan respon sebenarnya, lebih daripada kuasa perkataan itu ya. Karena kan ternyata Rahel itu mati dan dia sukar untuk bersalin gitu ya. Jadi kuasa perkataan dari orang yang punya otoritas di atas kita itu bisa terjadi gitu, baik orang tua, mungkin orang tua ya terutama, atau pasangan hidup atau saudara, intinya yang punya otoritas di atas kita itu punya kuasa perkataan ya terhadap yang di bawahnya gitu. Itu sih yang aku lihat ya. Benar nggak sih? Menurut aku hanya merasa seperti itu gitu loh. Itu aja sih. Kuasa perkataan ada dong Kak. Apalagi kita memiliki otoritas dan dominasi. Iya, maksud aku dengan orang yang punya otoritas gitu ya, kayak si Rahel ini kan, dia mencuri dan suaminya memang tidak tahu, tapi kan suaminya bilang siapa pun yang mengambil itu dan didapatinya itu dia akan mati gitu. Dan itu kejadian ketika Rahel melahirkan Benyamin dan dia merasa kesulitan untuk melahirkan dan dia meninggal gitu. Terapim itu apa? Itu dewa-dewa itu. Dewa-dewanya. Dewa-dewanya Laban. Keris atau apa berupa benda gitu? Kayaknya patung kali ya. Patung. Terafim itu bukannya untuk ini ya, pujian penyembah ya? Bukan ya?
Terafim. Soalnya Oh, lihat. Kalau di ayat-ayat ini sih, kalau di ayat Kejadian 31:30, maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu permainan, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku, kata Laban. Iya, iya, iya. Dia bentuknya kayak malaikat gitu bersayap ya. Iya, patung-patung gitu. Patung-patung ya. Terafim. Berarti beda ya? Patungnya kecil segede Teraf, ya. kepalan tangan segini. Ya, Berarti batu. ya, Patungnya. batu patung gitu. Batu. Ya, gitu. Jadi sebenarnya Kak Dona, aku salah satu orang yang percaya banget sama kuasa perkataan. Jadi dalam berkata-kata itu aku hati-hati banget kayak gitu. Karena apa ya? Aku orang yang percaya sama kuasa perkataan. Perkataan apapun itu kalaupun sebel, kalau bisa jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang membawa kutuk atau kecelakaan pada orang lain kayak gitu. Karena aku takut banget itu terjadi betulan kayak gitu. Jadi kalaupun sebel ya paling jatuhnya apa ya? Kalau sebel ya jatuhnya marah, mungkin lebih ke marah. Gimana nih kayak gitu. Tapi kalau kamu mati, ya udah, itu udah nggak. Setelah tahu kebenaran firman, aku udah nggak pernah lagi ngeluarin kata-kata kayak gitu. Atau kayak latah yang mati, udah nggak. Copot. Iya, Apalagi itu kalau udah pernah udah terjadi itu di aku. Iya, kalau misalnya latah ya, dapat duit, apa lah kayak gitu kan enak ya, 10M kayak gitu, kan enak. Tapi berarti begini ya, ini bukan soal otoritas, tapi kuasa perkataan itu ke siapapun juga berarti itu berlaku ya. Iya, betul. Dan kayaknya sih nggak tahu ya, tapi iya itu berlaku banget. Makanya aku kalau ketemu orang hati-hati ngomong kayak gitu. Selalu bilang hati-hati ngomong kayak gitu. Iya ya, seandainya pun nggak bertobat. Seandainya Yakub tahu itu ada sama istrinya, nggak mungkin dia mengutuki begitu ya. Iya, karena di sini kan ditulis bahwa Yakub tidak tahu bahwa istrinya yang mencuri, sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Dia nggak tahu. Kayak gitu. Makasih. Kuasa perkataan itu luar biasa sih buat aku. Kayak gitu. Ada lagi kah yang mau sharing sebelum kita tutup doa dengan doa? Yang mau doa siapa? Kak Joli? Silakan pilih aja, Mer. Oh ya. Saya sharing dulu lah sebelum ini ya selesai. Oke, Silahkan, Kak kalau Joli. saya sih di Sharing 32. terakhir sekalian doa berarti. Ya, baiklah di 32 ya, di Kejadian 32 yang mengenai pergumulan Yakub dengan Allah. Menarik gitu ya. Tadinya saya lihat ini siapa sih yang diajak gulat ini sama Yakub gitu ya, karena tidak teridentifikasi kan seperti itu ya. Tetapi saya mendapat pembelajaran di sini bahwa kalau melihat kehidupan Yakub sebelum-sebelumnya, dia itu kan sebenarnya hidup dengan dunia tipu-tipuan ya, nipu-menipu gitu ya, nggak jauh-jauh dari situ. Tetapi dia itu punya iman yang kuat gitu ya, dan dia seorang yang memang pekerja keras, dan saya melihat bahwa Tuhan itu menghargai perjuangannya dia gitu loh. Saya kira itu juga akan terjadi pada kita ya, kalau kita memang seorang yang berjuang memperjuangkan sesuatu, Tuhan itu pasti akan hargai kan segitu. Dia pasti akan menurunkan berkatnya. Nah, saya melihat di sini Yakub itu di 22 sampai 32 itu, saya melihat bahwa Yakub itu memperoleh 3 hal ya. Pertama, coba deh lihat di ayat 28. Pertama, dia memperoleh nama baru kan, namanya adalah Israel. Terus yang kedua, dia memperoleh kemenangan, ya kan? Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Dan yang ketiga, dia mendapat apa? Itu tadi, sendi pangkal sakit ya. Jadi memukul sendi pangkal paha Yakub. Ya, jadi dia mendapat 3 hal itu aku lihat. Jadi 1 Israel, yang kedua dia mendapat kemenangan, tetapi di 32 orang Israel, itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Jadi di 3 itu saya rangkum begitu. Oh, ternyata di cerita ini itu 3 hal yang Yakub dapatkan gitu ya.
Ini dia bergulatnya dengan manusia dan Allah ya. Karena di situ kan saya Bukan, baca-baca dia dengan siapa bergulatnya sih dia? dengan Allah. Itu dengan Allah. Dia Nah, dengan bergulatnya Allah dengan kan. Dan dia benar-benar memperjuangkan ya. Jadi gini, dia tidak akan melepas ini kan. Di ayat 26 dia bilang, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jadi aku lihat, wih, apa ya, dia gigih sekali ternyata Yakub ini gitu kan. Dia benar-benar percaya gitu kan akan kuasa Allah. Terus dia benar-benar mempunyai iman yang kuat gitu. Sampai sampai segitunya gitu loh, dia diberkati sampai apa, dikasih nama baru, terus dia memperoleh kemenangan. Ini kan melawan Allah kan dia kan? Ya, Ya, bergulat dengan Allah, Allah. Ya. melawan Allah Allah. dan manusia. Ya, Allah kan? Allah. Seperti itu. Jadi Itu luar manusia biasa. itu adalah Allah. Seperti itu. Dan dia bisa bergulat dengan Allah dan dia menang gitu loh. Dan dia tidak akan pergi kalau Tuhan itu, Allah itu tidak memberkati dia. Makanya, wah, luar biasa sekali seorang Yakub memperjuangkan perjuangannya sampai Tuhan itu menurunkan berkat kepadanya. Saya kira kita bisa mencontoh dari kehidupan Yakub ini juga. Kita terus akan berjuang gitu ya, memperjuangkan, karena pada akhirnya Tuhan juga akan menghargai perjuangan yang kita lakukan itu dengan menurunkan berkat-berkatnya, dengan belajar dari Yakub ini. Itu aja Ibu Mary dari saya. Tolong. Oke, silakan sebagai sharing terakhir, Ini silakan tutup dengan doa. Baiklah, baik Pertemuan kita Ibu-ibu, hari ini. kita sudah selesai ya. Tadi ada Ibu Yani ya. Itu sebenarnya orang baru, cuma tadi dia bilang dia apa namanya izin karena anaknya rewel. Baik Ibu-ibu, sekarang kita berdoa untuk menutup perjumpaan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran, kami mengucap syukur Bapa bahwa pada malam hari ini ibu-ibu yang ada di Zoom ini Tuhan sudah selesai membaca firman-Mu dari Kejadian 31 sampai 35. Terima kasih Bapa untuk sejarah Tuhan mengenai Yakub Tuhan dan kehidupannya yang Engkau berikan kepada kami, suatu hal-hal baru yang kami dapat melalui rema-rema yang sudah dibagikan ibu-ibu, rema-rema yang membangun. Dan bantu kami Bapa, biarlah rema-rema yang di-sharingkan satu sama lain tadi Bapa, itu dapat menguatkan kami satu sama lain. Mampukan kami juga Tuhan, untuk mampu Tuhan, menerapkan dan menghidupi firman-Mu ini ya Bapa. Bantu kami Tuhan untuk terus menopang keluarga kami, bantu kami Tuhan mempunyai hati yang rendah hati Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu itu Tuhan mencurahkan hati kami, tercurahkan di dalam hati kami masing-masing. Dan bantu kami juga Tuhan agar kami memiliki iman yang kuat dan teguh seperti Yakub Tuhan, yang mampu memperjuangkan Tuhan agar kami mampu memperoleh berkat-Mu ya Bapa melalui perjuangan, karena kami percaya Bapa bahwa Engkau adalah Tuhan yang menghargai setiap perjuangan ya Bapa. Terima kasih Yesus. Pada malam hari ini kami akan menutup Zoom kami akan beristirahat. Biarlah kasih karunia Tuhan melindungi kami. Pada saat kami tidur, kami diberikan mimpi yang indah. Dan besok pagi hari pada saat kami bangun, Tuhan memberikan kami tenaga dan semangat yang baru. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Amin Ibu-ibu, terima kasih. Dadah. Tuhan berkati. Dadah. Terima kasih Bu Jeli, makasih Bu Mary, makasih semuanya. Dadah semuanya.